Salam jumpa pemirsa, apa kabar? Saya David Plaikol. Bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi, akhir pekan tentunya untuk pemirsa semuanya yang sementara menyaksikan. Tema kita pagi ini kita akan berbicara tentang pemberantasan penyakit malaria di Nusa Tenggara Timur. Apa kabar penyakit malaria di Nusa Tenggara Timur? Nanti kita akan bahas pemirsa, dan sudah hadir di studio AFB TV Kupang ada Ibu DC Meripai SKMMKes sebagai pengelola program malaria pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam jumpa, Ibu DC, apa kabar? Selamat pagi, salam jumpa. Baik, dan yang berikutnya lagi pemirsa, ada Bapak Dr. Maximus M. Taik, MSI, dosen pada jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Unika Widya Mandira Kupang. Salam jumpa, Pak Max. Salam jumpa, selamat pagi. Ya, ini Terima semangat kasih. terus. Baik, kalau kita berbicara tentang pemberantasan penyakit malaria di Nusa Tenggara Timur, nah ini yang masih dalam pertanyaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ini kenapa malaria masih menjadi satu permasalahan begitu di Nusa Tenggara Timur, Ibu DC? Ya, terima kasih Pak. Jadi sampai saat ini kita masih punya kasus penularan malaria di NTT. Memang tidak di semua kabupaten, jadi ada daerah-daerah terpencil, terisolasi itu yang masih punya kasus malaria. Jadi malaria ini disebabkan oleh parasit. Ya. Jadi parasit ini masih ada dalam tubuh orang NTT dan juga ada dalam tubuh nyamuk. Nyamuk Anopheles betina yang menularkannya dari satu orang ke orang yang lain. Jadi seperti itu, Pak. Oke, gambarannya seperti apa sih? Oke, jadi di NTT saat ini kita sampai tahun 2020 kita sudah punya 13.000 kasus malaria di seluruh NTT. Itu cukup banyak, lebih tinggi dari tahun lalu. Tahun lalu kita punya 12.000, tahun ini sudah naik jadi 13.000 dan penyumbang terbesarnya itu di Pulau Sumba. Penyumbang terbesar pertama ya, jadi 95% kasus kita ada di Pulau Sumba. Sementara di Pulau Timur tertinggi kedua, dan selebihnya di Flores, Alor, Rote, dan Sabu. Ya, tentu ini dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga terus bergerak dalam hal untuk memberantas akan malaria ini. Nah, pertanyaan juga, bagaimana juga untuk cakupan wilayah Nusa Tenggara Timur? Kalau Kota Kupang, ya kita berbicara ini lebih dekat lagi nih, informasinya lebih cepat. Tetapi apa kabar untuk wilayah kabupaten? Oke, saya mulai dari Kota Kupang. Jadi puji Tuhan kita tahun 2020 ini mendapat penghargaan, mendapat hasil penilaian eliminasi, di mana Kota Kupang sudah dinyatakan bebas dari malaria. Bersama dengan Kabupaten Manggarai. Jadi ada proses penilaian dari tim eliminasi pusat dan tim eliminasi provinsi. Tahun ini Kota Kupang dan Manggarai sudah bebas malaria. Sementara di daerah sekitar Kota Kupang itu belum. Kabupaten Kupang, ada Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu dan Malaka itu kasusnya masih cukup tinggi. Oke, baik. Saya ke Pak Max. Ini sangat menarik sekali kalau kita melihat fenomena malaria yang setiap tahunnya ini juga terus ya bergerak. Tadi angkanya juga kata orang NTT ini kita naskeke ya. Nah, ini kaget nih dengan angka yang sangat signifikan sekali. Nah, ini dilihat dari akademis mungkin ya. Bagaimana juga ini pergerakan teman-teman dalam hal ini, terlebih khusus Pak Max dalam hal untuk melihat fenomena seperti ini. Oh, ya. Oke. Tahun 2018 saya bikin penelitian. Saya bikin penelitian di bidang medikal antropologi yang berhubungan dengan penyakit malaria ini. Jadi saya melihat filosofi dan praktik pengobatan tradisional itu, dan ditarik ke pengaruhnya untuk membantu penanggulangan malaria itu. Saya lihat faktor budaya cukup berperan. Faktor budaya cukup berperan di dalam urusan malaria ini, karena begini, saya mendapatkan begini, filosofi orang kita, penelitian saya di Belu dan Malaka, di orang-orang suku Tetun, tapi mungkin ada korelasi juga dengan timur seluruhnya. Itu orang kita itu pertama punya filosofi tentang sehat sakit itu, mereka mendefinisikan kalau sehat itu
makan banyak, makan baik, jalan tidak ada rasa nyeri, pusing, bisa kerja dengan baik, itu sehat. Sedangkan sakit ada sebaliknya, tidur saja, makan tidak enak, pusing dan lain. Padahal berhubungan dengan malaria, secara klinis parasit itu masih di dalam tubuh kita, kita sakit karena kita juga berpotensi untuk menularkan malaria kepada orang lain. Walaupun mungkin kekebalan tubuh kita cukup tinggi sehingga parasit sekian persen di kita masih bisa main bola. Tapi belum tentu kalau ditularkan ke orang lain akan seperti kita juga. Nah, itu yang membuat filosofi seperti itu membuat banyak sekali upaya pemberantasan malaria lewat pengobatan itu terhambat. Karena begini, mungkin kita sering dengar petugas kesehatan mereka biasa mengeluh. Orang-orang ini kalau kita kasih obat suruh minum sampai habis tidak pernah habis. Mereka begitu rasa sudah sehat, mereka sudah berhenti. Padahal malaria kalau obat tidak habis itu sama dengan kita main-main dengan parasit itu, dia akan kebal. Seperti itu. Nah, itu menurut saya itu salah satu faktor yang membuat malaria sulit diberantas. Karena kita merasa sudah clear, ternyata belum. Sehingga nanti ada beberapa saat kemudian kita lagi atau orang lain lagi tertular lagi. Sehingga malaria grafiknya naik turun seperti itu. Jadi saya lihat faktor budaya cukup berpengaruh itu. Ya, jadi ini untuk faktor budaya berkaitan dengan pengobatan. Kalau kita berbicara tentang pemberantasan penyakit malaria saat ini, nah ini yang faktor budaya turun temurun ya. Itu yang terus melekat seperti yang tadi Pak Max sampaikan bahwa resep dokternya sudah dikasih, tetapi dalam perjalanan ya ini istilahnya setengah perjalanan nih, udah selesai terus diganti dengan tradisional. Nah, ini seperti apa? Oh, begini. Justru diganti dengan tradisional itu sebenarnya rekomendasi saya. Karena orang-orang kita dengan konsep sakit seperti itu, sehingga pengobatan konvensional, pengobatan modern itu tidak pernah dituntaskan. Karena itu temuan saya, justru saya ingin merekomendasikan. Jadi orang-orang tua kita kan pakai kayu ular, pakai pule, seperti itu untuk pengobatan, dan itu kan sudah dibuktikan secara sains itu memang berkhasiat sebagai antiplasmodium. Karena itu saya justru merekomendasikan supaya kalau mereka berhenti obat sebelum waktunya, itu bisa disubstitusi dengan itu kayu ular atau pule, sehingga tujuan pengobatan sampai dengan clear betul-betul plasmodium itu ditutupi dengan ini obat tradisional yang sudah terbukti antiplasmodial itu. Kalau tidak nanti kan berkembang lagi. Begitu. Kalau kimia tradisional ini seperti apa? Artinya ada kimia, ada tradisional lagi. Nah, sebenarnya tentang itu sejauh ini penelitian malaria, penelitian obat malaria ini kan sudah sangat panjang. Baik. Ya, jadi sebenarnya kombinasi obat itu di obat konvensional atau modern juga sama juga, obat ini campur dengan obat ini, campur dengan obat ini kan biasa. Jadi ketika sudah ada temuan bahwa itu aman, itu saya pikir aman. Ya. Dan tentu tujuannya sama untuk menurunkan angka malaria di wilayah Nusa Tenggara Timur. Peran pemerintah bagaimana, Ibu Dece? Untuk semua pasien malaria, jadi pemerintah itu menyediakan obat. Obat anti malaria itu tersedia gratis di semua fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Itu kami sediakan gratis. Obatnya dibeli oleh pusat dan didistribusikan ke seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau
pasien itu ditemukan ada parasit dalam darah, dia akan diberikan pengobatan. Ya. Nah, pengobatan ini sudah standar WHO dan harus diminum sampai tuntas. Kalau tidak tuntas, parasitnya masih ada. Seperti yang tadi. Ya, parasitnya yang masih ada, dari satu parasit itu dia bisa berkembang menjadi 100, 200, 1000, 2000 parasit dalam tubuh. Jadi begitu dia minum, tidak selesai, parasitnya berkembang lagi, kemudian dia jadi sakit ulang. Jadi ada sakit berulang kalau obatnya tidak selesai. Jadi itu pertama. Jadi kita harus melihat parasit itu dalam darah pakai mikroskop. Jadi pasiennya harus mau datang ke vaskes untuk diperiksa kalau ada gejala. Jadi itu kita menyediakan pemeriksaan diagnostik sesuai standar di semua fasilitas kesehatan. Nah, selain itu kita juga punya pencegahan. Jadi bukan hanya pengobatan. Nah, pencegahan yang kita kerjakan saat ini yang terbaru, tahun ini kita bagi kelambu anti nyamuk. Kelambu anti nyamuk juga gratis. Masyarakat tidak perlu bayar. Itu sudah dibeli bantuan Global Fund, dibagi kepada seluruh masyarakat menurut kelompok tidur di kantong-kantong malaria. Jadi kalau seperti tadi di Kota Kupang itu tidak ada malaria, tidak dapat kelambu. Jadi di Sumba banyak malaria, semua kelompok tidur kita kasih kelambu. Jadi kalau satu rumah, mama dan anak tidur sendiri, bapak sendiri, kakak laki-laki sendiri, oma opa sendiri, dia dapat 4 kelambu sesuai kelompok tidur. Selain itu, pencegahan yang kita coba dorong masyarakat untuk terlibat itu mari kita sama-sama bersihkan sarang nyamuk. Karena malaria ini penyakit menular, ditularkan oleh nyamuk. Tanpa membersihkan sarang nyamuk, penyakit ini akan terus menular dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kalau sarang nyamuknya sudah diberantas, kita juga harus kendalikan bunuh semua jentiknya. Jentik nyamuk. Jadi jentik-jentik dan nyamuk-nyamuk ini bisa kita kendalikan, salah satunya kalau pakai kelambu. Kelambu anti nyamuk ini bisa membunuh nyamuk dewasa. Jadi kalau nyamuknya hinggap, karena nyamuk itu bernapas, dia punya bernapas pakai kaki. Waktu dia hinggap di kelambu, dia menghirup insektisida dalam kelambu tersebut, nyamuknya pingsan-pingsan mati. Seperti itu ya. Jadi tidak sempat gigit orang. Tidak sempat gigit orangnya. Baik, ini angka yang sangat fantastis sekali, 13.560 kasus. Ini di tahun 2020 13.000 lebih, sangat banyak sekali Ibu DC. Dan tentu juga ini kalau kita mengkategorikan penyakit malaria, bukan malarindo ya, Malarindo tropikangan. Dan penyakit lain untuk wilayah NTT ini lebih tinggi yang mana? Malaria? Oh, penyakit lain. Bicara malaria, penyakit yang ditularkan nyamuk. Penyakit lain yang ditularkan nyamuk itu ada demam berdarah. Kita punya demam berdarah dengue. Kita juga punya kaki gajah atau filariasis. Itu juga ditularkan oleh nyamuk. Dan itu masih ada di NTT. Nah, kita berharap kalau demam berdarah ini disebabkan oleh virus. Jadi sulit sekali untuk dihilangkan, kecuali nyamuknya benar-benar tidak ada. Oke. Baik. Dan itu susah. Ya. Baik, Magda juga Ibu Dece, nanti kita akan ngobrol lagi, sangat menarik sekali topik kita pagi ini. Untuk Anda juga pemirsa, tetap bersama kami di obrolan pagi, kami kembali sesaat lagi.